Dan pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, di mana akan kami hadirkan informasi terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja kita lihat pesawat kepresidenan tiba di tanah air melalui Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta usai menuntaskan rangkaian lawatan kunjungan kerja maraton di Eropa. Ini seperti kita ketahui, Presiden Prabowo berkunjung ke Rusia dan juga Prancis. Dapat Anda saksikan pesawat kepresidenan mendarat beberapa saat lalu, dan tentunya kita tahu dari pertemuan bilateral antara Indonesia dan Rusia serta Indonesia dengan Prancis membawa beberapa hasil diplomasi strategis, mulai dari penguatan kerjasama energi di Rusia hingga kesepakatan pertahanan dan ekonomi kreatif di Prancis bersama dengan Presiden Emmanuel Macron. Baru saja, pemirsa, pesawat kepresidenan Republik Indonesia mendarat di landasan udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung menyapa Kausar Prabowo langsung dari landasan udara Halim Perdana Kusuma. Kausar, silakan laporan Anda selengkapnya dari Halim Perdana Kusuma. Ya, selamat siang Alka dan juga pemirsa. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, di mana sekitar pukul 13.55 pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden Prabowo Subianto dan rombongan terbatas tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga sejumlah pejabat terkait lainnya. Dan kedatangan Presiden Prabowo Subianto di tanah air menandakan berakhirnya lawatan Presiden Prabowo Subianto ke dua negara, di mana Presiden Prabowo pertama kali berkunjung ke Rusia pada hari Senin lalu, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin membuahkan hasil sejumlah kesepakatan hasil, di mana khususnya terkait dengan energi. Berdasarkan keterangan tertulis dari Menteri Energi yaitu Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan kepastian dari Rusia akan mensuplai minyak mentah dan juga LPG ke Indonesia, di mana kepastian ini menjadi positif bagi Indonesia di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah, khususnya dengan harga minyak dunia juga semakin meningkat dan berdampak pada kondisi minyak di Indonesia. Dan akhirnya Indonesia mendapatkan sumber minyak baru dari Rusia. Dan untuk terkait skema pembiayaannya, Bahlil menyampaikan akan menggunakan skema government to government dan juga B2B atau business to business begitu. Dan terkait dengan tindak lanjutnya, Menteri Bahlil masih akan menindaklanjuti terkait dengan skema atau kapan suplai BBM ini atau minyak mentah ini akan direalisasikan ke Indonesia begitu. Dan dari pihak Pertamina pun juga menyampaikan akan segera menindaklanjuti terkait dengan kesepakatan ini, dan pihak Pertamina melalui Vice Corporate Communication Muhammad Baron menyampaikan akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan skema atau jenis minyak mentah yang disuplai dari Rusia ini, karena dikhawatirkan adanya ketidaksinambungan dengan kondisi infrastruktur Indonesia begitu. Dan setelah dari Rusia, Presiden pada hari Selasa lalu melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana pertemuan ini digelar di Istana Kepresidenan Prancis, di mana pertemuan bilateral ini membuahkan hasil kerjasama. Setidaknya ada 4 kerjasama yang telah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Macron di Istana Kepresidenan Prancis, yaitu pertama terkait dengan pengadaan alutsista dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan yang kedua terkait dengan transformasi energi dan energi baru terbarukan, dan yang ketiga terkait dengan infrastruktur dan transportasi, dan yang keempat terkait dengan pendidikan dan juga ekonomi kreatif begitu, Alka. Dan terkait dengan kerjasama dengan Prancis ini, memang industri pertahanan Prancis ini merupakan yang terkuat di dunia dengan urutan yang ke-6. Sedangkan Indonesia merupakan klien dari industri pertahanan Prancis yang utama di kawasan Asia Tenggara begitu. Dan terkait dengan pengadaan alutsista ini, memang
Indonesia juga baru saja melakukan pembelian pesawat jet tempur Rafale ya, pada tahun 2022 yang kemungkinan ada 6 unit akan tiba di Indonesia pada awal Januari atau Februari awal bulan 2026 ini begitu. Dan untuk nilainya sekitar 8 miliar US dollar begitu. Dan selain itu juga ada juga kerjasama dengan PT Pindad dan juga industri pertahanan dari Prancis yaitu KNDS untuk terkait dengan produksi amunisi kaliber besar begitu. Dan terkait dengan kerjasama transformasi energi dan energi baru terbarukan, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat menekankan terkait dengan hal ini, di mana Emmanuel Macron sempat mendukung upaya dari Indonesia untuk melakukan transformasi energi. Hal ini diungkapkan oleh Macron pada saat kunjungannya ke Indonesia pada bulan Mei 2025. Dan saat itu juga Indonesia juga melakukan penandatanganan kerjasama antara PT PLN dan juga PT SMI dan juga salah satu produsen dari energi dari Prancis begitu, di mana skema kerjasama ini terkait dengan pemanfaatan hidrogen dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Dan terkait dengan transformasi energi ini sejalan dengan upaya dari Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini tengah mendorong energi baru terbarukan untuk menyikapi kondisi geopolitik yang saat ini tengah terjadi di Timur Tengah, di mana Indonesia berencana akan menutup 13 PLTD dan akan beralih menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Dan dengan penutupan 13 PLTD ini kemungkinan besar akan mengurangi impor BBM dari luar negeri sehingga akan menghemat impor BBM dalam negeri begitu. Dan terkait dengan transportasi dan juga infrastruktur, di mana sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Purwagandi juga sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Prancis pada awal April 2026 ini, di mana memang ada sejumlah kesepakatan yang dilakukan atau disepakati antar kedua menteri ini, di mana terkait dengan ada juga transportasi perkeretapian, terkait dengan sektor laut, darat, dan sejumlah kerjasama yang disepakati antara Menteri Perdagangan Prancis dan juga Menteri Perhubungan ini. Jika ditelah lebih lanjut, yaitu terkait dengan pembiayaan BRT di Medan dan Bandung, kemudian sektor laut ada pembaruan MOU sertifikat pelaut, di mana terkait dengan MOU sertifikat pelaut ini memang masih kategori 1, artinya masih Indonesia yang mengakui terkait dengan sertifikat pelaut, dan nanti didorong untuk lebih lanjut terkait dengan sertifikat pelaut kategori 3, artinya kedua negara ini akan mengakui sertifikat pelaut antar kedua negara. Hal ini membuka peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan juga Prancis begitu. Dan kemudian sektor perkeretaapian juga dibahas terkait dengan pengembangan proyek perkeretaapian di Bandung hingga LRT Bandung yang juga akan disepakati dalam pertemuan pada awal April antara Menteri Perhubungan Indonesia dan juga Menteri Perdagangan Prancis begitu. Dan terkait dengan pendidikan dan juga ekonomi kreatif, ini juga sudah disepakati atau sebelumnya juga dari Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi itu Brian juga sudah melakukan pertemuan dengan Dubes Prancis untuk Indonesia pada awal tahun 2026 ini, dan pihak Prancis mendorong adanya pertukaran pelajar dan juga untuk LPDP ini sejauh ini masih tingkat S2. Ke depan dari pihak Prancis akan membuka peluang untuk kerjasama pendidikan untuk lebih tinggi, yaitu gelar doktor yang juga akan dimungkinkan disepakati antar kedua negara begitu. Dan juga terkait dengan ekonomi kreatif, ini juga dari Wamencraft, Rene Umar juga sudah melakukan pertemuan dalam pertemuan delegasi dengan Prancis, dan pihak Indonesia membuka ruang untuk melakukan dialog antara pelaku-pelaku kreatif di Indonesia dan juga pertemuan dengan pelaku kreatif dari Prancis. Hal ini membuka pengetahuan atau sharing knowledge antar kedua negara ini. Harapannya ke depan pemerintah Indonesia berharap ada bentuk kerjasama secara realistis antara Indonesia dengan Prancis, khususnya dalam bentuk ekonomi kreatif ke depannya. Jadi tidak hanya sharing knowledge, namun ke depannya diharapkan ada program-program secara realistis. Demikian Alka, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda. Kosa Prabowo melaporkan langsung dari
Halim Perdana Kusuma terkait dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto dari lawatannya ke beberapa negara di Eropa. Pemirsa, sebelumnya dalam kunjungan kerjanya ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan energi. Saat ini posisi Rusia sangatlah strategis di dunia global sebagai salah satu kekuatan besar di dunia yang memiliki sumber daya alam terbesar. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan energi dalam pertemuan di Moskow Senin 13 April 2026. Dalam sambutannya, Putin menyebut Prabowo sebagai teman yang dihormati dan menyebut hubungan keduanya terjalin secara intens dan berbobot. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Salah satunya, dukungan dalam proses bergabungnya Indonesia dengan kelompok BRICS. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. Semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Selain itu, Indonesia-Rusia juga menyepakati kelanjutan beberapa kerjasama di bidang pendidikan, teknologi, pertanian, hingga investasi pada pembangunan industri di Indonesia. Presiden Prabowo dan Presiden Putin tercatat terakhir kali bertemu pada bulan Desember lalu di Moskow dan sudah bertemu 5 kali di berbagai kesempatan dalam 1 tahun terakhir. Saat ini posisi Rusia sangat strategis di dunia global. Sanksi barat dan pergeseran rantai pasok BBM memposisikan Rusia sebagai pemegang kunci suplai hidrokarbon dunia dengan harga kompetitif. Bagi negara dengan positioning netral seperti Indonesia, ruang negosiasi bisa berjalan sangat cair dan terbuka, bahkan bisa mendapat harga minyak mentah dan produk migas lebih murah. Tim Liputan Metro TV. Demikian Breaking News kali ini pemirsa, dan sesaat lagi news lain akan hadir untuk Anda. Sesaat lagi untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.